2 star, 3 star. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri, bagaimana kita melihat peluang, bagaimana kita meyakini, bagaimana kita terfokus pada hal ini. Dan banyak teman-teman pasti coba cek dulu nih ya, cek. Siapa di sini yang mau segera jadi one star, angkat tangannya. Yang mau segera jadi one star. Tuh. Bu Ira nggak mau segera, kalau segera angkat tangannya. Jadi jangan bercanda dengan ajakan ya. Ini kan ajakan. Siapa yang hari ini mau segera? Artinya yang tunjuk tangan bisa akan segera untuk sampai ke one star ya. One star itu titik aman pertama dan artinya penghasilannya juga sudah alhamdulillah ya bisa jadi antara 50 sampai 100 juta. Benar nggak Bu Arsanti? Iya. Artinya ada yang sudah selesai urusannya gitu ya dengan 100 juta, ada yang baru separuhnya, ada yang sepertiganya, tapi paling tidak ketika menduduki one star itu sudah menuju pada menyelesaikan urusannya. Baik itu satu urusannya untuk keuangan, urusannya dalam segi punya tim. Nah, artinya Bu Arsanti ketika one star pasti udah punya tim. Benar nggak Bu Arsanti? Ya, Ya. kan tinggal timnya Bu Arsanti mau nggak mengambil energinya, mengambil semangatnya, menjadikan ini sebagai sebuah bukan saya nggak ngomong tantangan, sebuah ajakan gitu ya, sebuah ajakan. Ini tuh ajakan. Nah, hebatnya lagi di sini gitu ya, kita itu bisa sama dengan leader kita loh yang lebih dulu. Bahkan Bu Arsanti bisa sama dengan di sini posisi paling secara urutan ya. Secara urutan duluan tuh paling duluan kan Om Anjas. Paling duluan. Gitu kan. Kemudian baru saya keduluannya kan, terus baru Bu Arsanti, Pak Iyel, Bu Arsanti dan segala macam. Nah, artinya Bu Arsanti kita nggak apa-apa loh Bu Arsanti sama-sama dengan kita. Artinya di sini kita nggak one star itu adalah ajakan untuk semuanya. Bukan berarti harus merasa lebih tinggi atau nggak lebih tinggi dari yang lain. Kita juga nggak apa-apa kok gitu ya. Artinya benar nggak? Kalau di yang sebelumnya kan rasanya kalau ih gila, kok gue sama sih sama download saya gitu ya. Rasanya tuh gengsi banget kan gitu. Rasanya nggak bisa. Saya harus lebih di atasnya gitu. Tapi di sini kita bahkan bisa sama-sama. Kita kita bahkan bisa berlima, berenam, bertujuh ya one star-nya gitu. Nah, jadi saya bisa melihat di sini sungguh sebuah apa ya, sebuah kalau kita sudah bisa menjaga rasa bahwa bukan gengsi yang kita utamakan, bukan bukan apa ya, apa sih bahasanya tuh Manjas? Gengsi atau pride duluan yang dimajukan gitu ya. Aduh, gila nih masa gue kalah sih gitu kan. Nah, masa aku disamakan sih sama Bu Arsanti kan gitu ya. Padahal dia downline saya. Atau Manjas ngerasa gila. Bu Arsanti itu 2 level di bawah saya, masa gue sama kan gitu. Tapi kita nggak ada perasaan itu. Dan itulah yang membuat kita jadi lebih dewasa dalam menjalankan um, bisnis ini gitu ya. Ya, jadi saya harap tuh teman-teman nggak terdistract gitu justru semakin oh gila ya kita tuh ditungguin loh sama leader kita boleh loh kita bareng sama mereka nggak terdistract aduh udahlah udah kejauhan jadi aduh nggak mungkin lah saya kejar itu nggak ada yang gitu di sini gitu saya harap semua di sini malam ini merasa bahwa setelah ini giliran saya. Nah, malam ini ngerasa bahwa, aduh, Bu Arsanti udah nih, berarti abis ini saya. Nah, siapa yang mau setelah Bu Arsanti segera tunjuk tangannya? Nah, artinya boleh nggak Bu Dini, Bu Cut gitu ya, Bu Ira, Bu Fira semua boleh nggak barengan? Boleh dong, gitu kan? Boleh dong. Dan Bu Arsanti di bawahnya Bu Arsanti misalnya ada Bu Dwi atau ada siapa lagi Pak AA atau siapapun, boleh nggak Bu Arsanti mereka sama-sama Bu Arsanti jadi one star? Boleh, boleh dan siap. Siap nggak kita? Jadi ini adalah sebuah ajakan yang hadir malam ini itu orang-orang yang menerima ajakan. Jadi saya cuma bisa bilang ucapkan selamat sudah hadir malam ini, rasakan energinya. Nanti kita minta Bu Arsanti gimana caranya sampai di sini, kita ambil manfaatnya, kita ambil energinya. Setelah itu yakini minggu depan nama saya, minggu depan saya ada di situ. Karena kita mau sama-sama naik panggung tanggal 21 September 2024 dan itu di tempat yang sangat bergengsi, ICE. Di ICE itu kalau saya dapat bocorannya itu sewanya itu nggak kurang dari 3 miliar. Sewa gedungnya tok. Ya, sewa gedungnya aja itu nggak sampai itu gedung yang prestis di
BSD itu biasanya buat penyelenggaraan pameran-pameran mobil-mobil mewah. Itu selalu di AIS BSD. Gias itu ya, terutama Firda tuh jagoannya BSD. Itu AIS itu adalah tempat yang prestis dan kita semua akan sampai di sana. Dan saya harap ya kalau nanti ke Jakarta jangan lagi naik bis, naik pesawat. Siap? Bu Norita naik pesawat ya, jangan naik bis dari Bangka, dari Belitung. Dari mana sih? Dari Moku-Moku, dari Bengkulu. Tapi kita semua naik bis. Kita sambut, kita semangat, ya, dan kita akan menyiapkan juga ya Om Anjas ya. Gitu ya, Bapak Ibu nggak cuma datang hadir bersama Oli Life Dunia, tapi RSL akan buat sebuah acara. Setelah itu kita ada acara sendiri, kita akan bikin team building, kita bikin sebuah acara yang membuat bonding kita makin erat, makin akrab, makin solid, karena kunci dari di Oli Life ini benar-benar kuncinya adalah kekompakan. Jadi saya berharap semua yang hadir malam ini menerima panggilan, menerima ajakan untuk segera naik menjadi one star. One star, one star, one star. Tulis di bawah, ketik berapa lama mau dapat one star-nya. Misal, saya 1 minggu, saya 2 minggu, saya bulan Juni, saya bulan Agustus. Wah, jangan ya kalau Agustus. Saya 1 minggu. Oke, Bu Dini, 1 minggu. Siapa lagi yang mau tulis? Firda, saya bulan Juni. Oke, siapa lagi? Berani menuliskan? Pak. Mana nih? Bu Yayu, 1 minggu. Oke, siapa lagi? Bu Dwi Kora, bulan Juli. Bulan Juli masih naik panggung nggak, Om? Juni apa Juli terakhirnya? Juli ya, masih ya, naik panggung. Oke. Vira, bulan Juni. Oke. Siapa lagi? Tuliskan, tuliskan. Karena ini malam ini adalah malam yang penuh doa, penuh berkah, penuh keberlimpahan. Ya, sama-sama kita bagikan ini, sama-sama kita kerjakan, sama-sama kita tadi di Olive luar biasa kata-katanya lagunya, jangan pernah menyerah, jangan menyerah, kita adalah satu tim yang akan berubah dunia. Semangat dari saya, ayo ini ajakan, kita tunggu siapapun yang mau maju bersama, sukses bersama, kita sama-sama menebarkan cahaya. Terima kasih banyak, sekali lagi selamat Bu Arsanti, saya bangga, saya bahagia bisa melihat Bu Arsanti ada di posisi utama ya, rasanya haru ya malam ini ya, saya tuh pengen nangis nih rasanya, saya tuh udah pengen nangis, udah nangis, seneng melihatnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa one star, bisa naik panggung, itulah impian kami para leader, itulah yang kami inginkan. Punya uang, urusannya selesai, hidupnya makin baik, hubungannya makin baik. Nah, sebenarnya itulah impian dan doa yang selalu kami harapkan. Dan gak akan tersambung kalau Bapak Ibu nggak menyambut. I love you all. Selamat buat semuanya, ini adalah kemenangan kita bersama, karena ketika satu orang naik, kita semua merasa bahagia. Setuju ya, hari ini kita bahagia, Bu Arsanti naik, semua orang merasa bahagia, dan kita semua akan segera menyusulnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Coba semuanya pegang dadanya. Bahagia ini akan menular, kesuksesan ini akan semua menjadi milik Bapak Ibu semua. Saya kirimkan bahagia untuk semua. Love you, Bu Arsanti. Ya, oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, sambutan dan pembukaan yang begitu menggugah ya.
Dan insya Allah malam hari ini akan menjadi malam yang tidak terlalu panjang, tapi istimewa. Ya, kita tidak akan bermalam-malam panjang kalau di Zoom. Oke, baik. Saya ingin teman-teman sekalian sebagai bentuk apresiasi kita kepada pemimpin, salah satu pemimpin terbaik di RSL Community. Nah, kita berikan apresiasi dan mengetikkan angka 3 ya sebanyak mungkin. Kita tarik. Luar biasa. Oke, ya. Baik, mana yang lain ya? Kita masih punya 2 stok one star sebetulnya ya. Dan juga pada waktu itu cukup singkat sekali ya pencapaiannya. Namun pada malam sepertinya Pak Sultan masih di perjalanan ya, karena kemarin habis ngisi program di Bengkulu, beliau saya tahu hari ini masih sedang bersafar ya. Tadi siang ada informasi bahwa beliau masih sedang di bus. Saya nggak tahu mungkin nyampainya subuh apa gimana. Pak Haji Sanusi juga mungkin sedang bersafar ya. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi pembukaan yang begitu menggugah ya. Dan benar bahwa setiap kemenangan adalah kemenangan bersama, bukan menang satu orang tapi kemenangan bersama ya. Dan harapan kita adalah semua tim daripada RSL Community yang saat ini sedang berkarir di Holy Life ya, memiliki rasa yang sama dan memiliki kebanggaan yang sama. Oke, suara saya masih jelas ya? Masih jelas. Oke, baik teman-teman sekalian, maka tibalah saatnya ya kita akan menghadirkan MPV kita di minggu ini ya. Saya tahu persis seperti apa beliau ya, dan nanti juga kita akan coba sedikit korek-korek lah ya, apa sih tipsnya ya, apa sih apa yang membuat beliau ini sampai ketika sudah menyalakan engine startnya, cus gitu ya, luar biasa, langsung selesai gitu ya. Ternyata hanya masalah keputusan, dan siapkan catatannya karena pasti akan ada poin-poin penting ya, gitu. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah malamnya one star. Jadi siapapun dari kita nanti yang akan naik karir ya, panggung ini selalu tersedia dan menanti teman-teman semua. Oke, dan ini saya recording loh ya, maka ini akan jadi kenangan gitu. Dan aduh, saya kayaknya kehabisan kata gitu ya untuk saudara kita yang satu ini ya. Saya tahu persis ya bagaimana proses membuat keputusan itu nggak gampang ya. Di tengah-tengah beliau ini bukan orang yang tidak punya kerjaan ya, juga punya kesibukan ya, punya 3 putra, ada beberapa orang cucu ya, punya semangat yang luar biasa gitu. Bahkan ketika beliau bisa menjadi seorang one star itu, tadinya saya pikir gimana ya, kapan begitu ya, tapi dah kita dengerin aja lah bagaimana rahasianya. Dan this is it, MPV kita pada pekan ini, dan beliau berhasil mencapai one star hanya dengan satu kejutan yang begitu luar biasa ya. Dan tentunya kita sudah tahu bersama, mari kita berikan di yang menyusul hari mendatang. Pasar kita sambut dari kota Balikpapan, new one star coach Ibu Arsanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya Allah. Assalamualaikum Bunda Tari. My love pokoknya. Om Anjas, ya Allah, nggak bisa ngomong deh. Bantu ngomong Om Anjas. Saya udah bantuin pegang laptopnya. Tarik nafas. Ini pantunya udah ditulis tadi, kayaknya udah kehapus nih kena tetesan air mata. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Saya tahu itu ini ada air mata bahagia dan sulit sekali untuk diungkapkan, dan bagaimana rasanya kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh teman-teman. Saya tahu perasaan itu, ya. Tapi mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat yang akan Bu Arsanti sampaikan pada malam hari ini, saya yakin energi itu akan sampai di seluruh Indonesia, dan secara khusus buat teman-teman yang hari ini sedang berkarir di Holy Life, ya. Oke, tarik nafas, tetap bernapas, jangan tidak bernapas. Tetap sih, terus terang aja, awal tadi di namun ketika mendengar penyampaian Bunda Tari tadi, terasa banget getarannya gitu loh. Terasa banget ketulusan beliau, terasa banget kebahagiaan beliau, kebanggaan beliau ketika timnya mencapai peringkat one star gitu. Itu yang saya bayangkan juga, saya akan bahagia seperti beliau, saya juga akan bangga seperti beliau ketika tim saya nantinya akan sama-sama. Teman-teman RSL Community pasti akan merasakan hal yang sama seperti guru-guru kita. Udah Tari, Om Anjas, makasih. Pokoknya makasih deh. Mau ngomong apa? Gak usah ngomong aja udah bikin semangat. Yang penting wajahnya tampil. Oke. Saya bantu ya, saya bantu. Jadi saya tahu bahwa di awal itu ketika kita pertama kali memperkenalkan dengan Bu Arsanti, ya, waktu itu beliau sentak saja langsung di calling oleh Bunda Tari, karena memang seperti kayak daun yang cuman hanya berlainan sisi gitu ya. Jadi, dan beliau tidak menolak, ya, bagusnya itu ya, tidak menolak, tidak ada penolakan yang hebat pada waktu itu, hanya tinggal dia cuma bilang pada waktu itu, kalau Bunda Tari yes, aku oke, gitu ya. Dan seperti halnya mungkin beberapa juga dari kita yang di awal itu masih penuh dengan keraguan, ya. Dan itu sangat wajar sekali ya. Tapi kenyataan berkata beda, ya. Sambutan orang-orang saat diperkenalkan alat itu, ya, Bu Arsanti, dan saya tahu persis ya ketika beliau datang ke Jakarta pada waktu itu, kita bincang-bincang dan melihat bagaimana alat ini punya kemampuan seperti itu, dan alhamdulillah, ya, cerita Bu Arsanti bisa kemudiannya, walaupun saya tahu pada waktu itu sepertinya di perjalanan, ya, agak sedikit masuk di dalam lembah, benar gak ya? Sedikit masuk di dalam lembah gitu ya, kemudian kembali hadir, dan itu bukan hal yang mudah, ya. Saya salut. Oke, Bu Arsanti, mungkin bisa menceritakan sedikit ke teman-teman kenapa Bu Arsanti tiba-tiba memutuskan itu, apakah pemicunya, kemudian dari mana momen itu datang gitu ya. Itu bisa diceritakan sedikit ke teman-teman. Silakan. Oke, baik Bun. Om Anjas dan teman-teman semua, seperti yang disampaikan Om Anjas tadi memang betul. Kalau Bunda Tari itu nggak pernah ngajak Om Anjas. Beliau tuh cukup bercerita. Iya, bener. Bu Tari itu, Bunda itu nggak pernah ngajak. Beliau itu hanya bercerita pengalaman beliau ketika Yangti memakai alat ini gitu kan.
gitu. Kalau kalau Bunda Tari kan sempat ada penolakan ya kalau dikenalkan alat ini sama Om Anjas. Kalau saya waktu itu kenapa ya? Mungkin karena memang saya percaya juga sama Bunda Tari, saya itu percaya apa yang beliau ceritakan ke saya itu pastinya hal yang baik gitu kan. Itu yang ingin beliau sharingkan. Jadi ketika beliau bercerita, saya itu langsung ping gitu kan. Bagus banget ya alat ini gitu. Bagus banget. Padahal saya belum diceritain tentang marketing plan-nya. Bahkan jujur, boleh jujur teman-teman, sampai sekarang pun saya marketing plan itu baru kulitnya aja yang paham, belum sampai ke dalamnya gitu ya. Dan ketika itu dicobakan alatnya, saya merasakan yang awalnya saya itu susah kali berkeringat ya. Karena memang Bunda Tari tahu saya itu orangnya jarang minum aja kalau pas lagi habis makan gitu kan. Tapi kok begitu memakai alat itu kok berkeringat gitu. Berarti bagus ya ini. Ternyata ke belakangnya saya tahu bahwa alat itu terutama P90 ya, itu khasiatnya itu sama kayak kita olahraga 2 jam. Pantesan saya berkeringat gitu. Dari situ saya mulai ini, dan keesokan harinya Bunda Tari bilang, Bu Arsanti mau bawa alatnya? Mau Bunda? Saya bilang, kebetulan saya mau umroh, jadi saya bawa alatnya. Nah, di sana ketika umroh saya cobakan dengan teman-teman sekamar, manfaatnya banyak, tambahnya lagi keyakinannya bertambah, sehingga ketika pulang saya sharingkan ke teman-teman, dan alhamdulillah ya Bunda Dwi Kora itu yang juga tim saya yang tidak menolak untuk di-sharingkan tentang P90 ini, salah satunya. Terus kemudian berjalannya waktu, terus closing, waktu itu gajian-gajian sempat terdistract dengan kegiatan saya gitu kan. Nah, tapi ketika ke Malaysia, awalnya itu memang alhamdulillah saya dapat ini ya, apresiasi dari Oli Life itu ke Malaysia, full boat bahkan. Awalnya saya nggak sempat ngambil karena kok puasa-puasa ya berangkat gitu, udahlah enggak lah Om gitu. Tapi ketika begitu antusiasnya tim RSL Community ya, begitu mendaftar, oh saya harus ikut ini, saya harus ngecas energi lagi nih gitu kan, dengan para leader-leader yang sangat luar biasa, bagaimana recognition-nya di mana di Oli Life di Malaysia. Ketika pulang saya sampaikan sama Bunda Tari, Bunda, minggu depan saya harus 1 star gitu. Ternyata meleset. Karena apa? Ya itulah, pokoknya sebenarnya nggak ada alasan. Memang momennya mau lebaran lah, apalah gitu ya. Nah, ketika pulang dari Banyuwangi itu saya semakin yakin lagi. Saya membelikan alat untuk ibu saya. Di sana sangat bermanfaat sekali, sampai sekarang pun rumah ibu saya nggak sepi dari keluarga yang terapi. Saya bahagia sekali gitu ya. Bahagia sekali ketika keluarga saya bercerita tangannya yang awalnya kebas-kebas, sekarang enak, yang habis operasi prostat, pahanya nggak bergerak, sekarang bisa bergerak. Jadi kebahagiaan itu membuat energi tersendiri bagi saya gitu ya. Tambah yakin untuk menyampaikan bahwa alat ini sangat bermanfaat. Namun teman-teman, saya awal di Oli Life ini, saya niatnya berjualan dulu. Awalnya adalah seperti itu. Karena saya nggak punya duit waktu itu. Saya dipinjemi Bunda Tari itu pun dengan niat segera saya dapat alatnya. Alhamdulillah, akhirnya saya punya alat sendiri juga. Terima kasih Bunda Tari yang telah memperkenalkan, menceritakan Oli Life pada saya. Banyak banget manfaatnya. Bahkan kemarin pun saya gajian nggak sedikit, 1 minggu loh. 1 minggu 43 juta itu nggak sedikit gitu. Jadi di situ dari saya awalnya bingung harus caranya bagaimana, saya
Dari awal keyakinan saya harus mewujudkan impian itu, karena saya punya impian. Bunda Tari yang tahu impian saya butuh dana banyak untuk tahun ini. Beliau yang tahu. Sampai beliau bolak-balik ngomong, Bu Arsanti, gede loh di Oli Life ini, gede loh di Oli Life ini. Iya Bunda, tapi waktu itu ketika Bunda Tari bilang seperti itu, saya masih bingung. Iya, saya yakin gede, tapi bingung caranya kayak apa, caranya bagaimana. Apalagi jujur ya, ketika saya di grup ngelihat Pak Yel bisa bikin acara gede gitu, ya Allah, saya kok nggak bisa ya ngundang orang sebanyak itu gitu ya. Sempat beberapa kali bikin di Balikpapan, akhirnya saya ada rasa minder gitu kan, ada rasa minder kok peserta seminar OPP ini kok nggak sebanyak teman-teman di Jambi gitu kan. Jujur saya minder Bunda, saya bukan orang yang pintar mengundang, tapi alhamdulillah terima kasih Bunda mengingatkan saya kembali akan impian saya, mengingatkan kembali akan tujuan saya, sehingga saya di situ terpacu. Saya tidak memikirkan caranya. Pokoknya saya gerak aja. Pokoknya apa yang bisa saya lakukan, dan alhamdulillah tercapai One Star ini Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tari. Dari energi beliau, dari bimbingan beliau, walaupun memang jauh jaraknya, namun jujur selalu dekat di hati. Terima kasih Bunda. Dan tentunya apa yang dibilang Om Anjas tadi, iya. Saya mulai ada tim. Dari sekarang saya punya 7 akun. Kemudian dari situ saya rubah niat saya. Bu Arsanti nggak bisa jualan terus, Bu Arsanti harus temukan tim. Iya baik Bunda, saya niatkan, saya rubah niat saya harus punya tim. Alhamdulillah sekarang sudah mulai punya tim. One Star ini juga berkat kerjasama tentunya. Terima kasih Bunda Dwi Kora, terima kasih Pak AA, Kurnia, terima kasih Bu Nuraida yang mungkin malam ini tidak hadir, namun insya Allah rekaman ini nyampe sama beliau. Terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah menjadi tim yang solid. Saya tidak sendirian, saya tidak ingin sendirian. Di tanggal 21 September saya tidak ingin sendirian. Ayo sama-sama kita berangkat menuju Jakarta, recognition bersama panggung dunia One Star di Oli Life ini. Itu Om Anjas. Keren ya. Dan saya aja yang ngomong nih. Udah Tari ngomong dong. Kayaknya kalau malam ini bisanya cuma nangis. Dan nangis. Jadi saya tahu banget ya bagaimana Bu Arsanti ini memulai. Gitu. Benar, kalau saya memulainya dengan alat itu aja sudah sanksi gitu. Ngapain sih alat gitu ya? Saya bilang mau aja gitu, nggak mau gua jadi tukang alat keliling-keliling gitu. Itu dari awal saya udah nolak. Tapi Bu Arsanti nggak pernah menolak. Ketika saya ceritakan dia enggeh-enggeh, nggak tahu enggeh-enggeh paham, nggak tahu enggeh-enggeh takut, pokoknya dia enggeh-enggeh aja. Pokoknya dia iya aja. Gitu dah. Gara-gara nasi Padang kayaknya. Nah, dari cerita Bu Arsanti bisa saya garis bawahi bahwa bukan uang loh yang membuat kita bisa terdaftar di Oli Life. Gitu. Jadi banyak juga yang memulai awalnya nggak punya uang. Ya, Bu Arsanti nggak punya uang waktu itu, tapi dia punya satu semangat dan dia selalu menerima ya. Artinya Bu Arsanti itu selalu mau menerima saran, selalu mau menerima menerima masukan ya, dan dia nggak pernah langsung menolak, selalu diiyakan dulu. Dan itu adalah sebuah hal yang baik ya. Dia nggak pernah sampai kita ingat banget tuh menjelaskan marketing plan depan dia. Saya tahu tuh dia cemburu, dia diem aja gitu. Saya tahu tuh gitu, karena di kepalanya adalah hanya jualan, sehingga kayaknya aduh angka-angka segitu tuh kayak mana mau capainya gitu loh. Angka-angka 14 alat, 7P4 itu dari mana gitu kan. Karena dia berpikir bagaimana menjual sendirian. Nah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu hari ini masih berpikir mau 2 stars, itu kan angkanya adalah 100.000 gitu. 100.000 PV sendiri yang nggak nyampe kalau sendirian.
Nggak nyampe kalau sendirian, karena kita nyampe surga pun sendirian nggak bisa, pasti ada doa dari orang tua, doa dari pasangan, doa dari keluarga pasti. Nah, artinya tinggal sesuaikan dengan niatnya. Kalau tadi Bu Arsanti alhamdulillah mau merubah niatnya ya dari yang jualan aja, saya bilang Bu Arsanti, kalau Bu Arsanti jualan aja, itu sama juga lagi gali lubang untuk diri sendiri. Karena ketika Bu Arsanti nggak bisa jualan, gitu ya, akan penghasilannya nggak ada. Tapi kalau Bu Arsanti membuat ini menjadi sebuah sistem, ya sebuah sistem, bahkan Allah sendiri pun di alam semesta ini membuat sistem loh. Membuat sistem bagaimana perputaran, porosnya, kan dibuat sistem. Nggak mungkin tiap hari tuh Allah ngeliatin matahari harus berputar ngecek-ngecek, enggak. Dia bikin sistemnya dan itu berputar dengan sendirinya. Nah inilah yang sedang kita bangun sebenarnya. Teman-teman tuh hari ini sedang membangun sistem. Dan kalau di networking, 1 tahun ya, kerjakan dengan serius. Kerjakan dengan serius. Jadikan ini sebagai, apa sih impiannya? Emang impian Bapak Ibu nggak cukup kuat ya untuk terus ada di sini? Karena kita bisa lihat sambil kita lihat perusahaannya. Nah, kalau di networking, 3 tahun adalah nanti melihat bagaimana kemajuannya. 3 tahun putuskan, tapi sebelum 3 tahun ini, ambil tuh semua uang-uang, dolar-dolar yang disiapkan oleh orang. Karena kan nyata uangnya. Dan kalau Bu Arsanti 45 juta loh sehari gitu ya. Bayangin aja Bu Arsanti, oh tiap hari enak juga nih, tiap hari saya segini, kan tinggal minta sama Tuhan. Ya. Gitu. Jadi ya betul, teman-teman yang mau ada pertanyaan bagaimana Bu Arsanti mulai, saya tahu banget uangnya pun nggak ada. Pinjam alat, yes. Nah itulah pentingnya, Bu Arsanti kan tinggal menduplikasi. Ketika sudah terjadi kesanggupan, Bu Arsanti nggak bisa hanya dengan satu alat. Tadinya Bu Arsanti kan mau jual. Saya bilang Bu Arsanti tetap harus kita punya. Karena kalau jual itu ada batasnya. Saya tuh udah ngitung loh. Maksimal, ini perhitungan saya ya. Orang itu maksimal itu hanya punya 20 referensi langsung. Kalau 20 ini tidak Anda manfaatkan, tidak menjadi sebuah tim, selesai. Macet pasti urusannya. Tapi kalau 20 ini bisa kita bina, 20 ini bisa kita kembangkan, ini akan menjadi sebuah lumbung ya, sebuah mesin pencetak uang yang luar biasa. Nah, jadi maksimal itu berapa sih orang bisa closing sendiri? 20, coba aja lihat. Paling 20 orang dengan P4 lah, dengan P5 paling 20. Kalau 20 ini tidak menjadi sistem, selesai. Tapi ketika 20 orang ini jadi sistem, maka siap-siaplah punya mesin ATM sendiri. Amin. Di rumahnya, tinggal tarik sendiri, tinggal cerek sendiri. Nah, saya sendiri belum 20, betul loh Manja. Coba hitung, adakah yang 20? Belum ada. Karena maksimal tuh gitu. Saya udah mempelajari kalau orang networking itu segitu. 20 paling. Jadi bisa besar, bisa hanya dengan 5, hanya dengan 4. Artinya kita nggak usah terlalu bergantung dengan jualan yang diri sendiri. Nah, kuncinya networking itu adalah bagaimana menjadikan sebuah sistem, membangun sistem di dalam timnya. Nah, enaknya di sini yang bawah itu nggak akan sedih karena ada 5%. Ya. Masa ada 5% nggak semangat juga kan gitu kan? Ada 5%-nya. Nah, di sini itu pembagian menurut saya rata sekali ya gitu. Kita nggak melakukan apapun, maksimal di rekening kita pasti 40 juta minimum. Kalau P3 kan 45 juta. Tungguin aja, itu pasti 45 juta. Nah, tugas kita mendoakan yang di atasnya, mendoakan leadernya. Artinya mulai sekarang diniatkan kita membangun sistem. Jangan diniatkan jualan. Jualan itu hanya proses legalisasinya. Gitu. Karena kita harus ada jualannya supaya menjadi sah gitu ya. Itu memang. Nah, kalau saya sih nggak usah jualan, yang penting bagaimana orang punya produknya. Terserah dia mau beli, dia mau apa, saya nggak pernah menjual. Di konsep saya nggak pernah menjual gitu. Artinya kalau orang bilang, saya nggak bisa Bu untuk membeli, Bapak Ibu nggak perlu beli, yang penting bagaimana alat ini ada di rumah Anda. Ya kan, itu jualan juga kan, cuma lebih soft. Artinya kita nerimanya juga enak. Nah, tinggal itu. Nah, Bu Arsanti itu luar biasa. Dia mau belajar, dikritik dia nggak pernah marah, nggak pernah berdebat gitu ya. Bertanya tapi nggak pernah mau berdebat. Nah, itu yang namanya konsultasi itu begitu. Bertanya tidak berdebat. Kalau berdebat itu bukan konsultasi namanya. Ya, karena konsultasi itu bukan diskusi. Konsultasi itu adalah bagaimana
ketika apa sih bahasanya, leader mitra di bawah kita berkonsultasi, yang kita memberikan arahan. Nah, kemudian jalankan, ketika ketemu masalah baru diperdebatkan, baru ditanya lagi. Jangan belum ada masalah udah nanya. Misalnya Om Anjas bilang, Bapak Ibu sebarkan, panggil 30 orang. Om kalau begini-begini jalan aja belum udah. Nah, itu namanya bukan konsultasi. Itu namanya hanya berbalas-balas pantun. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jangan didebat dulu, belum apa-apa udah didebat. Belum apa-apa udah leadernya udah disekak-sekak gitu ya. Nah, akhirnya ya sudahlah sesuai cara Ibu aja. Akhirnya kan gitu. Tapi Bu Arsanti itu luar biasa. Semuanya dia bisa terima gitu ya. Nah, ketika menemukan kendala baru dia bertanya. Jadi dia belajar. Jadi sambil beriringan dia kerjakan terus bertanya. Kalau dia ketika dari saran itu ada yang dia nggak bisa lakukan, Bu Arsanti selalu konsultasi, Bun, tapi saya nggak bisa begini. Nah, bisanya apa? Nah, disitulah terjadi. Jadi setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Gitu, pasti punya. Nah, tapi di awal karena ketika Bapak Ibu terjun di dunia networking ada dua pilihannya. Satu adalah menjadi pengikut, kedua adalah membuat sendiri. Nah, kalau udah bisa bikin sendiri, bikin aja. Nah, jadi kayak RSL hari ini kita bikin sendiri. Betul ya Om Anjas? Tapi kita bertanggung jawab, kita siapkan pelatihannya, kita siapkan materinya, kita siapkan semuanya. Nah, ada dua, mengikuti atau membuat sendiri. Nah, tinggal pilih. Kalau ternyata Bu Norita memilih untuk bikin sendiri, bikin aja untuk tim Ibu. Ibu siapkan materinya, Ibu siapkan bahan-bahannya, Ibu siapkan, jangan ego. Kita nggak punya ilmu, tapi grupnya mau dikekep aja sendiri. Nggak dikasih ilmu apa-apa. Nggak diajarin apapun. Nah, jadinya gimana? Gitu ya, nggak diajarin apapun. Nah, kalau memang niat untuk membuat sendiri, buatlah. Leader nggak apa-apa. Bu, saya nggak mau ngikutin sistem RSL. Boleh bikin sendiri? Boleh, bagus. Nggak ada larangan apapun. Tapi kalau belum bisa, baiknya adalah bersama. Jadi kalau kayak bayi gitu ya, belum bisa makan, belum bisa lari, ya kita akan ditetah. Tapi begitu dia sudah bisa berlari, kita izinkan kan anak kita berlari. Tapi kalau kita melihat anak kita mau kejeduk, pasti kita larang. Supaya tidak kejeduk. Nah, jangan sampai udah benjol baru ngadu. Gitu. Nah, ini networking pun berlaku seperti itu. Kita punya keluarga besar, kita punya sebuah komunitas yang luar biasa. Belajarlah dari, saya juga belajar banget dari Bu Arsanti, gitu ya. Sama-sama belajar. Artinya tidak akan ada ya Bu Arsanti dipaksakan misalnya. Bu Arsanti harus begini. Ada nggak kata harus? Ya, yang ada adalah diskusi. Ketika Bu Arsanti belum siap untuk bikin seminar, ya sudah kita tunggu sampai dia siap. Iya. Nah, ternyata begitu dia siap, kalau leadernya Om Anjas mah udah nganteng-nganteng aja gini, tinggal nunggu undangan nih, nggak diundang-undang nih kan gitu ya. Karena kita udah nawarin, dia enggak. Nanti kalau kita tawarin terus ngerasa dipaksa, nanti kabur. Akhirnya udah Om Anjas sudah manceng-manceng nih, udah nunggu-nunggu kapan nih kita diundang, kan? Nah, ternyata begitu dia sih Bu Arsanti siap. Kita kan sempat, kalau nggak salah itu, saya cuma ingat 29-nya gitu. Sampai kapan jadi Bu Arsanti mau cooling down gitu ya? Maksudnya itu saya lagi, alasannya banyak banget lah. Ya, lagi ini, tapi kita tetap terima karena memang punya pekerjaan yang lain pada waktu itu. Jadi sampai kapan? Kalau nggak salah 29 Februari ya, Bu. Iya, dia Nah, ngasih waktu ya waktu itu ya. itu. Tolong jangan ganggu saya sampai tanggal sekian. Oh. Iya. Akhirnya kita garap yang sebelah ya. Waktu itu saya pergi ke Bandung ya, ke Teh Dini. Mungkin Teh Dini mungkin juga nunggu itu kali ya. Teh Dini nggak ngomong dulu sama Bu Datari gitu. Jangan ganggu saya sampai tanggal 29. Udah jangan lakukan seperti saya. Teman-teman jangan lakukan seperti saya, rugi. Karena bisa lebih cepat arusnya gitu kan. Ya, Iya. betul. Ya, harapan kita memang saya dan Bu Datari gitu ya, setelah Pak Sultan tuh bagaimana. Karena apa ya, kita tuh ini banyak orang nggak percaya di awal ya, di tengah-tengah banyak orang nggak yakin ya. Dan saya bilang bukan ditolak pada saat kita bicara ke orang, sampaikan ke orang, cobakan ke orang, kalau orang tidak beli, saya bilang itu bukan ditolak karena memang orang belum percaya, ini kan belum viral, belum apa-apa gitu. Nah, tapi di tengah-tengah itu ada teman-teman yang percaya, yakin, kemudian dia langsung on, itu apa ya, kita kayak ngerasa, wah kalau saya bisa jadi one star, dia harus jadi one star, begitu loh. Nah itu doa-doa yang seperti itu. Jadi teman-teman yang juga hari ini saya lihat ini banyak mengucapkan apresiasi buat
apa buat Bu Arsanti ya. Tuh, ini ada siapa nih? Bu Arsanti keren kata Bu Koran. Bu Kasih. ya. Selamat Bu Arsanti, keren mantap. Saya ikut bangga dan bahagia kata Bu. Makasih, makasih. Rasmiati. Selamat Bu Arsanti, ikut bahagia. Semoga tertular. Amin. Tertular nih. Norita, kita gaul. Congratulations Bu Arsanti. Setelah Ibu, aku akan menyusul. Nah ini Yes, amin. power ini. Amin. Ya, Bu Norita, Amin. ya. Lupa ya kalau nulis begitu. Enggak kan? Jadi Koran siap ya, Masya Allah. Ya, tadi ada sepenggal kisah Bu Arsanti ya, ini mungkin akan menjadi bold besar ya, itu rahasia. Kalau rahasia itu bisa diceritain, tapi kalau rahasianya mungkin teman-teman sebagian ya tadi bisa menyimak ya. Oke Bu Tedini, oh Akbar, tangan Bu Tidak. Saya juga mau berangkat Mbak, kata Bu Dikora. Oke. Siap Bunda. Dan uangnya membuat Anda terdaftar jadi online lebih kesungguhannya. Oke, ada teman-teman Jeffrey. Oh, ini Om Jeff dari Manado ya. Menginspirasi Bu Arsanti. Manado siap menyusul. Nah, ini Manado. Manadoi ya. Mohon bimbingannya. Ya. Saya selanjutnya menjadi one star. Wih, Bu Yayu. Nekat Bu Yayu. Amin. Amin. Ya, selamat datang ya di keluarga One Star, di keluarga Oli Life ya. Ya, tadi Bu Arsanti ada sedikit keraguan ketika rasa minder ketika dari teman-teman kita yang lain menghadirkan banyak orang ya, kayak di beberapa tempat di Betul, ya, kemudian di Bangka, di Jambi. Nah, banyak yang bisa menghadirkan banyak orang, itu menjadi sebuah kekhawatiran saat Bu Arsanti. Waduh, saya nggak jago ngundang ya. Karena kalau kita bicara tentang Pareto nih ya, berapa yang dihadirkan, berapa nilai kemungkinan, benar nggak? Sayangnya lagi-lagi ya, silahkan kita mengakui Pareto, tapi Resel Community itu mengakui Bu Retno. Ya, jangan terdistraksi dengan jumlah kehadiran orang. Ya bisa saja cuma 5 orang, 7 orang, lah satu orang tadi mungkin dia punya keyakinan lalu membawa timnya dan bisa meng-closing sampai 6 unit, 7 unit, apa bedanya dengan Anda menghadirkan 7 orang yang masing-masing membawa setengah, kan begitu. Setengah loh ya. Jadi jangan terlalu cepat ya merubah energi kita hanya karena keadaan. Jangan, selama keadaan itu tidak bisa merusak energi kita, maka jangan mengizinkan itu untuk bisa dirusak. Karena sesungguhnya kitalah yang mengendalikan ya rasa dan perasaan serta kondisi energi kita, bukan hal-hal yang di luar sana. Gitu. Ya itu katanya Bunda Tari. Sedikit aja. Gitu. Dan oke, saya mau tanya nih, Bu Arsanti, apakah menuju one star itu sulit atau lebih sulit ketika Anda memutuskan saat mau join? Jawaban saya mudah. Karena saya awalnya nggak ada kata sulit ketika menerima cerita dari Bunda Tari. Saya mudah. Namun catatannya, kalau saat itu saya konsisten. Fokus pada satu titik, fokus pada satu tujuan, pasti akan lebih mudah. Apakah ada trik-trik khusus atau cara-cara tersendiri begitu? Mungkin belajar sama Bunda Tari ya kan? Ini saya ajarin kamu ilmu khusus, wahai saudaraku, misalkan begitu kan? Ini jurus anti penolakan, misalkan gitu ya. Kali aja kan Unos, bener nggak sih teman-teman? Kita gali dong Bu Arsanti, karena saya tahu Bu Arsanti ini dekat banget sama Bunda Tari ya, dekat banget, walaupun terpisah oleh jarak dan waktu. Jadi kalau Anda tahu Pinang dibelah dua, ya itu Pinang yang dibelah dua. Jadi bukan buat Tari ya, tidak. Ya. Saya tahu ada tips-tips yang diberikan oleh Bunda Tari. Kenapa kok tiba-tiba, dan saya masih ingat betul waktu itu kita nawarin, ayo Bu,
Kita bikin acara di mana-mana. Cuman satu orang yang menolak pada waktu itu, dan tolong jangan ganggu saya sampai tanggal 29 Februari. Dan itu Aduh. coba Bu Arsanti cerita dulu dong. Ini teman-teman penasaran ini ya kan, kenapa kok tiba-tiba yang ngegas, dan itu singkat sekali ya, dari tanggal 30 April, kemudian break di tanggal kemarin tanggal 1 atau 2, tanggal 2 ya. 2. Tanggal 2. 2. Cuma 3 hari gitu ya. Soal penghasilan nanti di akhir. Gitu. Apa kira-kira tipsnya? Rahasia yang diberikan oleh Bunda ini apa? Kalau rahasia enggak sih Om. Beliau selalu mengingatkan tujuan saya apa sih? Impian Bu Arsanti itu gitu. Mencukupi enggak sih dengan usaha ini gitu? Ya mencukupi enggak, cukup aja Bunda, tapi kalau lebih enggak. Sedangkan kebutuhan saya, beliau tahu kebutuhan saya besar untuk impian saya yang satu ini. Ya udah kerjakan itu. Kalau tip khusus enggak, tapi saya bersyukur punya leader yang selalu mengingatkan gitu. Bersyukur punya mentor, punya sahabat yang selalu mengingatkan impian saya itu. Om, kalau beliau, saya yakin selalu mendoakan timnya, termasuk saya yakin beliau orangnya nggak setengah-setengah kalau membantu. Beliaunya sayangnya full. Sebenarnya kalau teman-teman mau deket sama Bunda Tari, beliau orangnya full. Orangnya nggak tedeng aling-aling. Beliaunya lurus, apa adanya yang beliau rasakan. Kalau khusus nggak ada Om. Kalau tip khusus nggak ada, tapi yang beliau lakukan adalah selalu menyebar energi ke timnya. Tinggal timnya mau nangkep nggak sih sebenarnya, itu aja. Sebenarnya beliau telepon saya itu selalu pingin saya semangat gitu. Tujuannya bukan untuk Bunda Tari atau RSL Community, tapi untuk saya sendiri sebenarnya. Sayangnya beliau sama saya sampai seperti itu. Dan bukan saya aja yang disayang teman-teman, pastinya teman-teman yang di RSL Community semuanya berhak mendapatkan kasih sayang dari Bunda Tari. Love you Bunda. Iya. Love you. Jadi saya ingat bahasanya Banyuwangi itu kan. When the why is clear, the how is easy. Jadi kalau mengapanya clear, maka bagaimana caranya itu bukan sebuah persoalan. Saya tahu nih, pasti semua menyimpan pertanyaan, gimana caranya Bu Arsanti biar cepat, benar kan ya? Bu Arsanti kalau ditanya juga nggak bisa jawab, gimana ya caranya? Nggak ada caranya. Nggak ada caranya. Tapi dream itu yang selalu terlihat di depan mata, sehingga energi itu naik dan mampu menyelesaikan di tahapan pertama ini. Wah, ini this is the power ya. Ini power banget nih ya. Oke, teman-teman sekalian, nggak terasa ya, kita udah 1 jam. Kita 1 jam bersama dengan One Star Coach ya, Bu Arsanti. Oke, kita mau bikin acara begini lagi. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi MVP berikutnya? Ayo teman-teman bisa. Gemes bener. Iya, saya suka banget ini, dan mudah-mudahan ya teman-teman, saya menginginkan juga hal yang sama terjadi gitu ya, didampingi oleh mentornya, oleh sahabatnya, oleh temannya, dan bisa saling menyambung energi itu layaknya seperti kayak Bu Arsanti dan Bunda Tari pada malam hari ini. Ya, terakhir Bu Arsanti, oke. Saya tahu Anda belum terlalu lama di sini dan sempat terjeda sedikit, and then kita pergi ke Malaysia, lalu pulang dari sana, ya saya akan putuskan, saya akan transfer. Oke, pertanyaannya adalah berapa keseluruhan donor atau pengisian sudah terima dalam bentuk cash, atau 80% ya yang sudah, totalnya berapa ya? Nggak usah diuping yang puter-puter ya. Berapa totalnya? Boleh dong dikasih bocor. Boleh nggak teman-teman? Kita tanya nih. Ini sebenarnya nggak boleh ya? Boleh. Oh, boleh harus. Ya? Boleh ya? Boleh dong. Kalau di sini kan bukan nyombong dong, harus menjadi inspirasi buat yang lain. Kalau kita ternyata bikin kita kaya, nggak apa-apa, kita sombong aja Bun. Iya. Boleh kok. Berapa Bu Ar? Boleh dong? Boleh. Alhamdulillah
baru 93 juta Wih, totalnya. Karena saya yakin Om, saya yakin tahun 2024 saya bisa melunasi impian saya itu. Bismillah, karena di Olive nggak kecil gajinya, sangat-sangat besar. Tinggal kita mau ngambil apa enggak, mau kita dapatkan apa enggak, itu aja. Kalau saya mau banget kok Bun, saya mau banget. Ada yang mau titip pertanyaan? Teman-teman? ayo, siapa yang mungkin ada yang mau tanya langsung atau apa aja lah, boleh ya? Boleh tanya Boleh, langsung, boleh. boleh. Silakan, boleh buka mic-nya atau tunjuk tangan. Zoom boleh. aja, saya buka. Ayo, ada yang mau nyampaikan langsung sama Bu Arsanti? Teman-teman, ya jaga energi semangatnya. Saya kemarin nggak sampai 1 minggu 43 juta dan Bismillah besok masuk lagi ke wallet saya karena saya hari ini Luar closing. biasa. Mau bikin panas aja dia ya. Tuh ada pertanyaan tuh, ada pertanyaan tuh. Ada yang tanya, Bunda, 93 itu berapa bulan, Bun? Oh ya, berapa lama 93 juta itu? Ya, sampai jadi one star lah ya. Yang jelas separuhnya seminggu kan gitu ya. Iya. Kemarin waktu price one star itu 43 ya. Berarti sebelumnya ada 50 ya. Makanya kemarin kita mikir ya Bunya, kayaknya Bu Arsanti kelasnya cuma 50 juta deh, habis itu istirahat dia. Ya kan? Nggak mau dong, nggak mau. Dan saya tahu Bu Arsanti nggak sendirian yang dapat komisi 93 juta ya. Tadi Bu Nureda ternyata Bu Arsanti ada kesalahan. Itu bukan 12 juta. Setelah saya cek akunnya ternyata Bu Nureda itu total dari 3 akunnya itu 14 juta. Kurang dikit 15 juta. 1 minggu prosesnya. 1 minggu ya, nggak nyampe 1 minggu ya. Dan Pak juga ternyata saya cek tadi juga sama, masih ada ternyata 5% yang di bawah sama beliau itu ternyata harusnya 7,9 kurang 4 juta gitu ya. Gitu ya. Jadi Masya Allah. punya beberapa tim. Kalau Budi Kora karena duitnya belum sampai 10 juta katanya, jadi nggak dicairin dulu ya. Bunda Dikora itu menunggu itu di bawah itu sudah komisinya ya. Dan itu bocorannya ya. Sebenarnya ada itunya juga ya Om Anjas ya, kalau buat saya ada satu tips ya, karena Bu Arsanti ngikutin. Jadi kalau gimana mau cepet gitu ya, mau cepet perkembangannya, karena Bu Arsanti udah menikmati GSB kan? Udah kan menikmati GSB. Nah, artinya tuh percepatan di Olive itu adalah ketika Anda membuka, kemudian segerakan 3 ke bawah. Nah, kemudian bina mitranya. Nah, disitulah letak yang besarnya. Betul. Dan membina mitra di RSL Community nggak susah Bun, tinggal cemplungin aja ke komunitas. Udah dapet itu nanti ilmunya. Saya nggak punya sistem sendiri, nggak punya, karena saya yakin dari dulu di RSL Community selalu dapat full ilmunya. Mulai bagaimana menjalankan, bagaimana nggak hanya itu aja, tapi juga bagaimana kita membuat energi kita menjadi lebih besar lagi. Tapi ada satu kayaknya yang nggak diceritain, dan itu kayaknya itu kalau menurut aku itu jampi-jampinya. Oh, jampi-jampi kan? Ilmunya begitu. Ilmunya Bu Arsanti ini tukang traktir. Ya. Biasanya punya ilmunya Bunda Tari loh, saya pakai itu ilmunya Bunda Tari loh itu. Kalau kita turun ke daerah biasa ke tim kita kan yang traktir siapa? Bunda kan? Kalau ini enggak. Kita ke Balikpapan uang kita nggak laku, sama kayak Pak Sultan. Ya. Saya yang pertama saya sedikit malu, tapi yang kedua saya juga bangga. Artinya berarti tim saya punya duit. Begitu, ya. Oke. Udah, ada closing statement terakhir, silakan. Sebelum kita ke Bu Arsanti, mau Bu Arsanti terakhir. Tips-tipsnya Bu Arsanti buat teman-teman yang hari ini, baik itu baru memulai, baik itu masih yang bengang-bengong, masih belum tahu mau apa gitu sebenarnya, belum menemukan. Nah, tips-tipsnya Bu Arsanti. Tipsnya satu, keyakinan pasti ya, itu harus kita miliki.
yakin bahwa The Only Life ini bisa mewujudkan impian teman-teman. Ketika keyakinan itu ada, segera konsultasi sama leader. Konsultasi. Kalau sekiranya teman-teman yang terutama di bawah Bu Arsanti ini, Bu Arsanti nggak ngerti nggak terjawab dengan bagus, misalnya pertanyaannya, ada kok di atas saya, ada Bunda Tari, ada Om Anjas yang siap 24 jam loh teman-teman, beliau itu. Beneran. Parah istri saya nanti. Om Anjas aja ya jam 11 malam masih WA ngarahin gitu ya, Bunda Tari saya udah lelap itu, Masya Allah. Saya udah lelap, udah tepar duluan gitu. Terbukanya baru pagi-pagi. Itu nah teman-teman, beliau selalu mengingatkan kita pokoknya konsultasi. Sebenarnya leader itu bukan nggak dekat sama kita, tapi kita aja yang kurang mendekat. Itu aja. Ya, dan pasti ketika leader kita itu mendekat ke leader, pasti doa-doa beliau akan mengalir kepada kita. Itu aja sih Om, itu aja Bunda Ya. yang konsultasi dan lakukan segera. Kalau konsultasi nggak dilakukan ya wis nggak jadi. Yes. Gitu. Thank you Bu Ar katanya Teh. Oke. Terakhir Bu Arsanti, apa harapan setelah ini? Harapannya ini bukan karir saya yang terakhir, tapi ini adalah awal saya untuk mencapai star-star berikutnya. Itu Om. Ada. Gas terus. Ya habis itu ya. Kayak habis makan vitamin ya. Kayak habis makan booster malam hari ini ya. Itu kayak udah gitu. Siapa yang gerget? Ada pantun loh buat teman-teman Om. Ada pantun loh buat teman-teman. Boleh dong. Itu yang ditunggu. Hampir lupa karakter aslinya. Ya kan? Aduh. Bunda Tari loh yang nge-branded saya kayak begini nih. Oke, coba. Anak gembala mandi di kali. Basah sudah seluruh badan. Awalilah hidup dari mimpi, lalu perlahan segera wujudkan. Yuk, bergandeng tangan bersama RSL Community. Satu jiwa menebar cahaya. Yes. Jiwa menebar cahaya. Oke, baik teman-teman sekalian, terus sekali lagi terima kasih ya. Bunda Tari terima kasih dan spesial sekali lagi kita ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini adalah awal karir yang akan menjadi anak tangga menuju kepada karir-karir berikutnya. Dan ingat selalu apa yang disampaikan tadi bahwa jangan pernah menyamakan diri Anda dengan orang lain karena diri Anda adalah diri Anda yang sesungguhnya. Ya. Jadilah diri sendiri, ya. Kita pegang ritual bel kita 5 pagar, apapun boleh Anda lakukan segala cara yang halal, tapi jangan halalkan cara, ya. Dan tidak ada cara yang terbaik, tapi tidak ada yang harus yang Anda lakukan, tapi yang ada adalah tidak boleh, ya, tidak boleh tabrak pagar. Ya, ingat sekali 5 pagar itu supaya kita akan kelak menjadi P5. Sekali lagi terima kasih dan congratulations untuk MVP kita this week, ya, Ibu Arsanti. Terima kasih dengan One Star Coach-nya pada malam hari ini. Oke, teman-teman sekalian, Bunda masih ada disampaikan? Ya, terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman dan tolong tanggung One Star Night ini Anda kapanpun ketika ada break, kita akan tanggung ini dan kita akan menjadi pengalaman yang berharga buat Anda. Sekarang khusus di RSL Community. Oke, saya Anjas pada malam hari ini. Kami undur diri dan terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di One Star Night berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.